cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee, yeah. Got no makeup. How do you look so fine? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Kembali bersama saya di pelajaran pendidikan lingkungan hidup atau Green Education. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat gambar ini. Gambar apa ini? Pasti semuanya sudah tahu. Gambar vampir, Bu. Apa ciri-ciri vampir? Giginya bertaring. Terus dia bangun di malam hari. Siang hari tidur, tidak boleh terkena cahaya matahari. Aktivitas dia menghisap darah. Itu yang ada di film-film yang selama ini kita tonton. Ada di buku-buku, ada di novel-novel yang selama ini kita baca. Tapi di sini saya mengajak kalian untuk berbincang-bincang tentang makhluk ini, tapi bukan yang seperti di film, melainkan ini dia, vampir energi. Seperti yang kalian pahami, kalian ketahui, vampir itu adalah makhluk penghisap darah. Tapi kali ini, vampir ini bukan menghisap darah, tapi energi. Terus, apa sih maksudnya? Ini dia. Anakku sekalian, vampir energi merupakan alat-alat elektronik yang masih menghisap energi, dalam hal ini energi listrik ya, walaupun sudah dimatikan alat elektronik tersebut atau dalam kondisi standby power. Tanpa kita sadari, alat elektronik yang masih ada di dalam stop kontak ternyata itu masih menghisap energi. For example, di sini kita langsung saja kita lihat contoh dari vampir energi. Seringkali kebiasaan seperti ini kita lakukan ketika kita mengecas handphone atau gadget yang lainnya. Kita cas, selesai sudah full, kita ambil gadgetnya, tapi kita lupa. Chargeran handphonenya kita tidak kita cabut. Nah, perlu kalian ketahui, chargeran handphone atau gadget yang lain yang tidak dilepas dari stop kontak listrik setelah pemakaian akan menyedot listrik kurang lebih 1 watt per jam. Bisa kalian bayangkan, nak? Kalau satu orang yang melakukan hal itu, ya, 1 watt per jam. Tapi di sini dalam satu kompleks itu ada beberapa rumah, ya. Nah, ketika kebiasaan ini dilakukan di setiap rumah, dalam 10 rumah, dalam 100 rumah saja ini dilakukan, coba bayangkan berapa watt listrik yang terpakai dengan percuma. Satu kota, kemudian satu provinsi, kalau dijumlahkan itu betapa banyaknya, dan itu bisa membiayai pemakaian listrik di daerah-daerah terpencil, ya. Oke, itu dari segi biayanya. Belum lagi yang lain. Kita lihat lagi, kebiasaan kita yang selalu kita lakukan atau yang sering kita lakukan adalah ini. Setelah menonton televisi, kita tidak matikan powernya, ya. Akhirnya televisi tersebut dalam kondisi standby power. Ternyata menurut penelitian, hal ini dapat menghabiskan listrik sebesar 15 watt per jam. Ini dia. Komputer desktop dalam kondisi standby power juga akan menghabiskan listrik sebesar 25 watt per jam. Di setiap rumah memiliki desktop, atau di setiap sekolah, atau di perkantoran. Tentunya di sekolah, di perkantoran bukan cuma 1 desktop. Minimal ada 5 desktop.
terbayang dalam satu kota, ya, dalam satu kota ada berapa sekolah, dalam satu kota ada berapa perkantoran. Kita akumulasikan 25 watt per jam. Kita kalikan berapa ratus desktop yang menghabiskan listrik dengan percuma juga. Ya. Lalu ini dia. Di setiap rumah tangga sekarang sudah umum ya memiliki pendingin ruangan atau kita kenal dengan nama AC. Nah, seringkali juga AC kita memang dalam kondisi standby power, ya masih merah-merah tuh ya powernya. Ternyata listriknya masih mengalir dan itu kurang lebih sepertiga dari pemakaian biasanya. Dan ini juga yang sering kita lupa. Dalam ruangan ber-AC, ketika kita keluar ataupun masuk ya, pintunya lupa kita tutup lagi. Fungsi dari AC itu untuk menyerap kalor yang ada di ruangan. Nah, kalau yang dia serap itu adalah ruangan yang kita pakai tadi, ya, kalau tidak ditutup lagi pintunya, tentunya dia akan berusaha untuk menyerap kalor yang ada di ruangan sebelahnya, ya, seperti itu. Otomatis ini akan meningkatkan powernya si AC tadi, meningkatkan daya listriknya yang terpakai. Dia harus menyerap kalor yang ada di ruangan sebelah. Seperti itu. Ya. Satu hal juga. Ini ringan ya, sebetulnya ringan. Seringkali kita lupa menutup kulkas tidak rapat. Atau kulkas kita itu padat sekali. Nah, otomatis kulkas dengan AC tadi dia fungsinya sama, yaitu untuk menyerap kalor, menyerap panas. Sehingga ruangan itu menjadi lebih sejuk. Nah, otomatis ketika dia tidak tertutup rapat, kulkas ini, freon yang ada di kulkas ini berusaha untuk apa? Menyerap kalor yang ada di ruangan luarnya. Anakku sekalian, ini bukan semata-mata masalah uang ya. Ketika diakumulasikan semua berapa watt, berapa kilowatt ya per jam. Kalau kita akumulasikan dan itu bisa membiayai kebutuhan listrik di pelosok-pelosok negeri kita ya. Bukan semata-mata itu. Itu pasti ya, yang utama. Yang kedua adalah bahwa ternyata energi listrik itu suatu ketika akan punah. Nah, energi listrik itu dibangkitkan oleh energi fosil, maksud saya ya. Dibangkitkan oleh energi fosil dan energi fosil ini suatu ketika akan punah. Ya, tidak bisa untuk dikembalikan lagi. Energi fosil ini hasil pembakarannya dapat menyebabkan ya kondisi lingkungan kita yang semakin lebih parah lagi. Akan menyebabkan adanya global warming ke depannya. Sungguh ini adalah sebuah efek domino. Kecil, ringan, tapi seringkali kita lupa. Inilah vampir energi yang secara tidak langsung itu menyedot energi yang ada di sekitar kita. Oke, yuk kita ubah kebiasaan kita menjadi lebih hemat energi lagi, hemat listrik lagi. Otomatis kita juga bisa berhemat uang, kita juga bisa berhemat bahan bakar. Oke. Seperti itu ya. I think it's enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.